Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A, kelompok 15 yang bernama Tim TCC. Yang beranggotakan saya, Maulana Ishak, dengan NIM 241511016, dan rekan saya, Andi Putra Wijaya dengan NIM 241511101. kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah dasar-dasar pemrograman praktek. Di sini kita membuat program yang bertemakan aplikasi TikTok. Nah, kalau begitu langsung saja kita ke presentasi dan demonya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan demo terhadap program yang telah kami buat. Nah, ketika program kami di-run, akan muncul Windows seperti di layar seperti ini. Ini adalah hasil dari library Raylib yang kami gunakan. Nah, di sini kita bisa full screen. Nah, di main menu di sini ada 3 opsi yang bisa kita pilih. Yang pertama di sini ada play, ada history, dan ada exit. Nah, di sini saya langsung saja mendemokan yang play. Nah, ketika kita melakukan klik terhadap tombol play, maka kita akan diarahkan ke menu berikutnya, menu baru, yaitu select modes. Nah, di menu ini kita bisa melakukan pemilihan mode yang ingin kita mainkan untuk tic-tac-toe ini. Kita bisa inputkan nama kita, misal saya inputkan Maulana. Nah, jika kita melawan bot, di sini ada 3 pilihan, ada bot easy, bot medium, bot hard. Nah, di sini saya akan contohkan untuk bot easy. Di sini ada mode klasik ataupun extend yang bisa kita pilih untuk memainkan tic-tac-toe ini. Nah, untuk yang klasik itu 3x3 dan extend itu 5x5. Nah, saya langsung saja coba yang 3x3. Nah, ketika masuk ke permainan, maka kita akan diperlihatkan papan tic-tac-toe di sini. Dan kita bisa melakukan klik terhadap papan ini untuk mengisi kotak yang kita inginkan. Nah, misalkan saya melakukan klik di sini, maka saya akan mengisi kotak itu dengan circle atau lingkaran, dan botnya langsung di sini sudah mengisi dengan cross atau silang. Nah, jika saya terus melakukan permainan dan jika saya mencetak skor, nah maka saya akan menang dan akan ada garis yang tergambar di sini. Nah, jika saya klik R di sini, R restart dan B bisa balik ke main menu. Nah, di sini saya melakukan restart. Nah, jika di sini saya tidak mencetak skor di sini seperti pada papan ini tidak memungkinkan untuk mencetak skor, maka dia akan draw. Nah, jika saya pilih botnya yang mode medium, di sini pergerakannya akan melakukan blocking terhadap pemain sehingga pemain akan sulit mencetak skor. Nah, misal seperti ini, saya akan mencetak skor di baris paling atas. Nah, tapi ternyata botnya melakukan blocking seperti itu. Nah, untuk yang hard, di sini botnya akan berusaha untuk memenangkan permainan. Jika dia tidak bisa memenangkan permainan, maka dia akan menghalang player. Dan jika dia tidak bisa menghalang player, maka dia akan mengisi kotak yang strategis saja. Misal, saya klik di sini, nah maka dia akan memilih corner di sini. Setelah itu misal saya ingin mencetak skor secara diagonal, nah maka akan diblok oleh botnya. Nah, jika saya ingin mencetak skor di atas, tetapi saya tidak melakukan blocking terhadap bot yang akan mencetak skor ini, maka di sini botnya akan bisa memenangkan permainan untuk yang hard. Seperti itu. Nah, jika saya memilih yang versus player, maka kita bisa memilih di sini nama untuk player kedua. Saya inputkan saja di sini misalkan namanya Andi. Nah, di sini saya tidak akan main klasik, tapi saya mencoba yang extend. Nah, jika saya mencoba memainkan yang mode extend, maka di sini di kiri atas akan ada skor. Nah, karena pada mode extend ini hanya melakukan skor sekali saja, itu tidak akan membuat playernya menang. Melainkan player harus mencetak skor sampai 5, atau player harus mendapatkan skor yang lebih tinggi dari player lain sampai boardnya itu penuh. Nah, misal di sini saya ingin memenangkan yang circle. Nah, maka yang circle ini dia haruslah mencetak skor terus-menerus. Nah, yang circle di sini sudah akan menang satu skor lagi. Misalkan saya melakukan mencetak skor lagi di sini.
maka circle akan menang. Nah, jika saya klik B di sini, maka dia akan kembali ke main menu. Nah, dan di main menu di sini ada opsi history. Nah, opsi history ini adalah history permainan dan juga leaderboard. Nah, di sini yang tampil dulu adalah leaderboard. Nah, leaderboard ini berisi ranking player-player. Nah, jadi kita bisa melakukan push rank. Jadi kita di sini setiap main, jika kita memenangkan permainan, maka ada elo rating akan naik. Nah, jika kita menang, maka ratingnya naik. Jika kita kalah, maka ratingnya turun. Nah, selain itu juga ada history. Di sini ada pilihan history. Ya, terlihat. Nah, di kanan, di sini ada history. Nah, jika kita klik, nah maka akan ada history permainan versus player di sini. Ada game mode player 1 dan player 2. Nah, jika di sini warnanya kuning dua-duanya, maka itu berarti draw permainannya. Jika ada yang warna hijau, maka yang warna hijau itu yang memenangkan pertandingan. Bisa kita lihat, dan ini ada page-nya, bisa kita lihat untuk ke sebelah kanan seperti ini, dan maksimal tampilnya itu ada 5 history untuk satu page. Nah, dan jika kita klik tombol exit, maka dia akan keluar dari permainannya. Nah, seperti itulah demo aplikasi atau program yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam pembuatan program ini. Jadi kontribusi paling dominan dari saya itu adalah yang terkait dengan gameplay. Nah, di sini saya membuat bagaimana papannya itu bisa diklik dan mengubah value dari setiap boxnya, setiap box yang ada di papan tic-tac-toe-nya. Nah, di sini seperti modul update board dan logic ketika boxnya diklik dan menghasilkan value. Selain itu juga saya membuat botnya juga. Di sini ada beberapa modul, ada calculate bot index. Jadi untuk mengetahui di indeks berapa si botnya itu akan mengisi, dan yang dimana di calculate bot index ini ada beberapa modul lagi yang dipanggil, yaitu adalah calculate easy bot, calculate medium bot, dan calculate hard bot. Seperti yang sudah didemokan tadi, easy bot itu hanya menghasilkan nilai indeks yang random. Kalau medium bot itu menghasilkan indeks yang melakukan blocking terhadap player, dan kalau yang hard bot itu dia bisa mencoba untuk menang ataupun melakukan blocking terhadap player. Juga saya membuat mengenai scoring. Nah, di sini ada yang namanya modul is scoring untuk mengecek apakah di indeks tersebut itu bot maupun player apakah mencetak skor atau tidak. Nah, itulah kontribusi paling dominan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari UI dan elemen kontrol seperti tombol di program ini. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan UI, pertama dia akan memiliki struct screen. Nah, di mana screen ini berisi tentang informasi ukuran dari Windows saat ini. Jadi kalau ininya berubah, si screen ini bakal berubah value-nya. Nah, kenapa ini diperlukan? Ini diperlukan karena UI dari kita ini itu bergantung dengan ukuran dari layar. Jadi posisi-posisinya itu dia akan berubah tergantung dengan ukuran dari window tersebut. Nah, selanjutnya cara kerja dari UI ini adalah pertama dia akan ada dua tahap ya. Pertama itu dia bakal update dulu. Jadi setiap frame ini 24 kali selama sedetik dia akan update value dari struct masing-masing menu atau screen ya. Lalu ada bagian draw di mana ya seperti pada namanya dia akan ngedraw gitu. Nah, lalu untuk tombolnya sendiri itu kita ada dua kontrol. Pertama kontrol button dan kontrol input text seperti namanya. Nah, cara kerja dari si button ini, jadi button juga punya update-nya sendiri. Nah, ketika ada kondisi tertentu, salah satu dari properti ini akan ke update. Misalnya kalau kita nge-hover di sini, si hovernya jadi true dan cara ngedrawnya akan berbeda gitu. Kalau kita klik, dia akan jadi true juga, dan ini bakal dihandle oleh si pemilik button tersebut. Misalnya untuk menu. Nah,
si history button ini diklik, kita akan berubah scene ke leaderboard menu. Nah, ngomong-ngomong soal scene, ini adalah mekanisme bagaimana cara kita uh, berubah tampilan dari setiap menu. Nah, jadi semua hal yang berhubungan dengan menu itu dia pasti punya scene, dan si scene ini akan menentukan siapa yang akan digambar dan diupdate. Itu di define di main function. Jadi kalau scene-nya itu main menu, dia akan nge-update dan nge-draw main menu, dan kalau dia scene-nya leaderboard menu, dia akan nge-update dan nge-draw bagian leaderboard menu. Jadi itu secara singkat bagaimana cara kita menggambar dan membuat kontrol elemen di program ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari leaderboard dan juga history di sini. Nah, pertama ada struct yang namanya struct leaderboard. Di sini leaderboard ini menyimpan informasi file descriptor dari leaderboard dan juga history, dan juga masing-masing dari buffer di mana kita akan menyimpan konten dari leaderboard dan history ke buffer tersebut. Nah, untuk menggunakan leaderboard ini, pertama kita harus open dulu leaderboardnya menggunakan modul dari open leaderboard. Di sini ada dua. Di sini ada dia pertama akan mengalokasikan dulu memori sebanyak 2 MB ke buffer, dan juga akan membuka atau menulis file dari leaderboard dan juga history. Nah, terus untuk cara kita menulis dari history ini, pertama kita ubah historinya itu ke bentuk dari binary. Jadi di sini dia dibentuk ke binary. Ini kita ubah ke binary karena untuk belajar juga gimana cara nge-handle binary. Lalu pertama dia akan increment dulu. Jadi di file history ini dia ada informasi ya sebenarnya. Untuk byte pertama ini informasi berapa banyak history yang udah kita simpan. Di sini kebetulan ada 7 history, berarti di sini ada 7. Jadi dia akan increment jadi 1, terus dia bakal ke ujung dari filenya untuk menambahkan history di ujung file ini. Nah, untuk gimana bentuk dari historinya ini sendiri ada spesifikasinya di komentar ini. Jadi untuk byte pertama itu dia menunjukkan berapa panjang untuk history saat ini gitu. Jadi misalnya untuk history pertama ini dia panjangnya 24 bytes. Jadi kalau kita mau skip untuk history pertama, kita cukup lompat sebanyak 24 bytes ke depan. Nah, lalu untuk 01 untuk bagian pertamanya ini adalah game mode, 01 untuk klasik dan 02 untuk extended. Lalu yang pertama dan yang kedua ini adalah skor dari player 1, terus ini skor dari player 2. Terus ini adalah panjang dari nama player 1. Di sini berarti ada 3 karakter fu. Lalu panjang dari nama player 2, 3 karakter lagi. Lalu ada stat board terakhirnya. Nah, lalu untuk cara kita menulis dari leaderboardnya sendiri, dia bisa dibilang mirip-mirip ya. Jadi ada fungsi yang namanya write player ilo. Di sini sama dia akan mengubah si player ilo ini jadi binary. Ini sama ada spesifikasinya di sini, dan ini lebih simple. Lalu dia pertama akan cari dulu apakah nama dari player tersebut udah ada atau belum. Nah, kalau udah ada, kita akan timpa si skornya aja. Jadi kita akan update skornya. Tapi kalau belum ada, baru kita bikin yang baru. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, pertama ini ada ukuran panjang dari bytes, panjang dari ilo dari playernya. Jadi kita kalau mau skip bisa langsung pakai ini aja, binary ini. Lalu ada panjang dari nama playernya, ada 3 fu seperti biasa. Lalu yang 4 byte terakhir ini adalah ilo. Jadi ilo bisa menyimpan. Jadi ilo dari player itu bisa menyimpan sebanyak dari integer gitu. Integer itu kan 32 bit, berarti 4 bytes. Lalu jika kita sudah selesai untuk menggunakan leaderboard, jadi misalnya kalau kita udah exit gitu gamenya, ini kita harus, sebelum kita exit, kita harus close dulu leaderboardnya dengan menggunakan modul close leaderboard. Jadi kita tutup filenya dan juga free dari memori yang udah kita alokasikan di awal tadi.
itulah demo dan presentasi dari program yang kami buat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.